adik-adik frater mahasiswa, ibu dan para hadirin yang terkasih, saya membawakan tema yang terakhir dalam hubungan dengan kuliah publik kita, seperti sesuai yang sudah direncanakan sejak awal, yaitu keadilan transisional, merespons ketidakadilan masa lalu. Tema yang akan saya presentasikan ini hanya berjalan dalam alur sesuai kerangka yang saya siapkan, dan tema ini ya lebih banyak kita akan berbicara dari hal-hal konkret, hal praktis, dan hubungan dengan situasi yang pernah terjadi dalam sejarah. Ya. Dewasa ini tema tentang keadilan transisional telah menjadi tema global, dan tema ini sering dibicarakan dalam hubungan dengan kebenaran peristiwa masa lalu, seperti konflik kekerasan, kejahatan, serta bentuk-bentuk kekuasaan yang sangat represif, totaliter. Dan kajian tentang tema ini meluas sampai pada soal misalnya tentang mekanisme mencari kebenaran, mekanisme yudisial pada level nasional atau internasional, mekanisme ganti rugi, mekanisme pemulihan, mekanisme reformasi institusi, pemeriksaan di pengadilan, dan lain-lain. Semua proses ini ada hubungan dengan bagaimana menemukan keadilan bertolak dari kenyataan-kenyataan pahit di masa lalu, di masa silam. Ya. Karena itu keadilan transisional di sini kita bisa mengerti sebagai sejumlah proses dan mekanisme tentang usaha suatu masyarakat untuk memastikan tanggungan jawab dalam skala besar tentang kekerasan masa lalu, kejahatan-kejahatan, tetapi tujuannya demi suatu keadilan, rekonsiliasi di masa yang akan datang. Dan karena itu dalam hubungan dengan tema ini, hal-hal yang mungkin selalu akan menjadi perbincangan untuk mencari nilai keadilan, yaitu bisa berkisar pada 4 hal penting ini, yaitu yang pertama, tanggung jawab negara untuk menginvestigasi dan mengadili para pelaku kejahatan yang melanggar HAM, kekerasan seksual, dan menghukum pihak yang bersalah. Kedua, hak untuk mengetahui kebenaran tentang kekerasan masa silam dan nasib orang-orang yang hilang. Ketiga, hak untuk ganti rugi para korban kekerasan akibat pelanggaran HAM, proses-proses bagaimana tuntutan keluarga korban, dan lain-lain. Keempat, tanggung jawab negara untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Ini berhubungan dengan masa depan. Di keempat proses ini, ya, hal ini semua hal yang saya sebutkan tadi menggerakkan kita dengan cukup alasan yang mendasar. Ya, bukanlah kenyataan bahwa dunia ini cukup adil, yang sebagian dari kita tentu mengharapkan demikian, tetapi bahwa ada banyak ketidakadilan di sekitar kita yang masih harus diperbaiki, yaitu ketidakadilan yang ingin kita hapus. Dan itu persoalan yang paling mendasar. Untuk mencari keadilan, kita bertolak dari kenyataan tentang ketidakadilan. Ya. Jadi untuk mencari kebenaran, kita sebaiknya bertolak dari kenyataan kepalsuan. Untuk mencari kebaikan, dalam arti itu
apa, kita harus bertolak dari keburukan-keburukan. Jadi hal yang menggerakkan kita dengan cukup alasan yang mendasar, bukan kenyataan bahwa dunia ini cukup adil, yang sebagian dari kita tentu mengharapkan demikian, tetapi bahwa ada banyak realitas ketidakadilan di sekitar kita yang masih harus diperbaiki. Ketidakadilan yang ingin kita hapus. Berarti kesadaran tentang kerapuhan hidup, kesadaran tentang kerapuhan tatanan politik, kesadaran tentang kerapuhan tatanan ekonomi. Kita bertolak dari kenyataan itu. Ya, jadi mulai dengan menyadari ketidakadilan. Ya. Situasi tentang ketidakadilan ini ada contoh dalam sejarah dunia. Misalnya pada abad ke-17 itu di Prancis terjadi penyerbuan besar-besaran dalam penjara Bastille sebagai tanda protes rakyat kepada sikap raja yang sebenar-benar melakukan ketidakadilan terhadap rakyat, yang menangkap, membunuh. Makanya terjadi penyerbuan di dalam penjara. Sejarah lain kita bisa saksikan di India mengapa Gandhi tidak pernah berhenti melawan penjajahan Inggris sebelum matahari terbenam. Dia pasang badan karena dia sudah membaca dan melihat realitas ketidakadilan. Yang berikut, di Amerika Serikat, Martin Luther King menentang supremasi kulit putih di Amerika, mengingat kesadaran bersama mereka bahwa baik yang kulit putih maupun yang kulit hitam sama-sama memiliki Amerika sebagai rumah kebebasan dan tanah air. Ya. Dan kenyataan di tanah air kita, penjajahan Belanda dan Jepang selama 350 tahun dan 3,5 tahun. Dan kita menyatu waktu itu untuk menentang penjajahan itu. Dan yang lebih sesungguhnya, orang tidak berjuang untuk meraih suatu dunia baru yang adil jika ia tidak terlebih dahulu berusaha untuk menentang dan bahkan menghapus suatu dunia lama yang tidak adil. Tentu ini semuanya bertolak dari kenyataan-kenyataan pahit tentang hidup yang dialami. Jadi kesadaran akan ketidakadilan, ya, kesadaran ini dapat menjadi sinyal yang menggerakkan kita. Namun sinyal itu menuntut pertimbangan kritis melalui penelitian dan ujian ketelitian dari kita semua tentang kekuatan pancaran sinyal ketidakadilan itu. Jadi kalau ada ketidakadilan, cara-cara hidup yang bobrok, tatanan sosial dan politik yang buruk, itu adalah sinyal tentang ketidakadilan. Dan itu juga merupakan ujian terhadap kita sebagai warga negara. Yang saya sebut di sini ujian dalam hubungan ini adalah ujian tentang keyakinan moral convictions. Jadi kenyataan-kenyataan pahit, ketidakadilan, pemerkosaan, kekerasan, pembunuhan, perampokan, itu semua kenyataan tentang ketidakadilan. Tapi ujian yang paling kuat adalah ujian tentang moral convictions, keyakinan moral kita secara pribadi, secara kolektif, atau juga secara politik. Jadi kita hanya dapat benar dengan perasaan kita yang terdalam jika kita cukup disiplin, menyadari semua perasaan kita dan setia pada kejujuran dengan semua perasaan kita. Tanpa suatu kesadaran dan tanpa suatu kejujuran, deliberasi tidak akan terjadi dengan baik. Deliberasi di sini maksudnya pertimbangan-pertimbangan bersama, pikiran-pikiran bersama dalam ruang diskursus, ruang publik, entah itu ruang informal di masyarakat di luar, atau itu ruang formal di level misalnya legislatif, apakah di ruang sidang dalam hubungan dengan pertemuan-pertemuan formal. Deliberasi itu sebaiknya perlu berangkat dari apa yang disebut moral convictions, keyakinan moral yang mendalam. Saya kira dalam kuliah awal hari pertama, makanya kata Yosef, dia memulai dengan hal itu, keyakinan moral, dan juga itu diuji baik secara personal maupun secara kolektif sebagai pendasaran yang sama. Bagaimana kita
berjalan bersama-sama membuat pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang suatu situasi tertentu. Maka dalam konteks ini saya melihat itu sebagai hal yang penting tentang keyakinan moral. Artinya keyakinan moral di sini ini dilihat juga sebagai dalam konteks kesanggupan untuk memberikan pendasaran bagi konteks justifikasi dalam persoalan-persoalan praktis dan memperhatikan aspek-aspek yang disebut kesesuaian. Yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan moral yang otentik sebagai prinsip dasar deliberasi bagi setiap orang untuk membuat pertimbangan tolak dari kesadaran dan kejujuran di dalam dirinya. Dan di sini ada hubungan dengan konteks justifikasi, maksudnya ketika kita mempunyai keyakinan moral bersama yang baik, kita sudah sampai pada tahap ketika kita membuat suatu justifikasi tentang keadilan. Konteks justifikasi tidak lain adalah konteks keadilan. Dan kalau kita berbicara tentang keadilan transisional, kita membicarakannya sebagai justifikasi keadilan yang kontekstual. Itu sebagai suatu prinsip. Dan tentu supaya sekedar penyegaran kembali untuk kita apa itu keadilan, karena itu konteks yang sudah sangat tua dalam sejarah. Tapi dalam mitologi Yunani ada Dewi Dike, Dewi keadilan. Dewi itu digambarkan di sini misalnya matanya ditutup, tangan kirinya memegang alat timbang, tangan kanannya memegang pedang. Jadi misalnya itu kan suatu simbol yang memberi asosiasi kepada kita bagaimana pertimbangan moral dalam putusan bersama atau juga misalnya pada level pengadilan. Poin-poin yang diperhatikan itu kan poin-poin yang berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Misalnya mata yang tertutup itu menggambarkan imparsialitas, kenetralan. Jadi kalau orang mencari keadilan, tentu prinsip imparsialitas, kenetralan itu penting. Tidak boleh ke sini ke sana, tapi lurus dalam konteks itu. Atau alat timbang yang dipegang itu kan prinsip klasik yang sangat tua, suum cuique, setiap orang menerima sesuai dengan yang diperuntukkan baginya. Tentu di sini prinsip yang kedua ini memberi kita orientasi kepada keadilan distributif yang menekankan hak setiap orang untuk menerima distribusi kebaikan sesuai keadaannya. Itu kita sudah didalami, dibantu oleh Pater Otto dalam kuliahnya 2 minggu lalu tentang keadilan distributif itu. Dan poin ketiga, pedang, itu ketegasan otoritas dalam keputusan, khususnya dalam hubungan pengadilan itu. Nah, jadi tadi tentang patung itu, Dewi Dike tadi, simbol keadilan, itu kan membawa kita kepada suatu gambaran mata tertutup, imparsialitas, dacing yang dipegang, mencari jalan tengah yang baik, dan ketegasan. Itu kan persoalannya tentang gambaran keadilan. Setiap gambaran membentuk bahasa manusia dan ia mempersatukan berbagai makna dan fungsi kata sesuai konteks. Kita perlu menyadari juga bahwa suatu gambaran dapat menimbulkan pemahaman yang keliru dan bahkan penafsiran yang salah. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan penafsiran yang terbuka. Kita tidak memusatkan perhatian hanya pada gambaran tertentu dan membuat generalisasi tentang keadilan dari konteks-konteks atau dari perspektif atau dari pikiran seorang filsuf. Tetapi dalam hubungan dengan ini, pencarian makna tentang keadilan di sini butuh keterbukaan terhadap situasi, realitas, sosial. Ya, baik. Karena tema yang saya tawarkan, tema yang saya bawakan adalah keadilan transisional, merespons ketidakadilan masa lalu. Maka persoalan yang paling mendasar di sini itu berhubungan dengan masa lalu. Kita baru bicara dengan masa sekarang atau masa yang akan datang, tapi kita bicara tentang masa lalu. Dan kalau kita bicara tentang masa lalu, kita bicara tentang sejarah. Yang kedua, hubungan antara masa sekarang dan masa lalu hanya bisa lewat memori, ingatan.
ingatan itu penting. Tapi bagaimana kita menangkap ingatan masa lalu? Beberapa kemungkinan bisa dua, tapi salah satu yang sering terjadi itu lewat narasi, kisah-kisah. Ya. Makanya saya memakai metode storytelling, metode terapik storytelling, artinya kita pakai mendengarkan cerita, kisah tentang kenyataan masa lampau, dan juga dari situ kita bisa mendengarkan korban sendiri berbicara. Korban berkata-kata tentang dirinya. Studi psikologi banyak membuktikan bahwa korban kekerasan dapat dibantu, disembuhkan melalui storytelling. Mereka diberi ruang untuk menceritakan kisah mereka secara bebas, tanpa tekanan, di mana mereka dapat beralih dari posisi mereka sebagai korban, victim, menjadi pihak yang berjuang untuk membebaskan diri oleh selamat. Di sini tentu metode ini artinya kita membuka ruang bagi korban. Contoh yang paling nyata itu di Truth F. Di sini di Momere paling terkenal di Truth F itu korban. Di sana kita bisa berjumpa dengan banyak korban dengan berbagai kasus yang bermacam-macam. Tentu di situ beberapa kali kalau kita mengunjungi atau mendengarkan mereka, biasanya ada testimoni tentang kejadian hidup yang secara manusia itu sangat mengerikan. Testimoni, jadi korban kekerasan berbicara dengan bahasa sendiri, bahasa diri mereka. Tentu bahasa yang lahir dari bagian diri yang pecah, diri yang tidak kehilangan orientasi, dan menuju keutuhan diri dengan bahasa yang sempurna. Jadi di situ diri mereka itu dibagi dua, yang pecah hancur, tapi ada rindu dan mimpi pada diri yang utuh kembali. Dan dalam storytelling, masa lalu dan masa sekarang dari korban dihubungkan melalui beberapa kejadian yang mereka bangun kembali, dan korban merekonstruksi diri menjadi aktor dalam suatu kehidupan yang baru. Seolah-olah mereka membuat semacam rekonfigurasi hidup mereka, menemukan kembali satu gambaran yang baru tentang hidup mereka secara baik. Korban membangun kepercayaan diri dari posisi sebagai objek menuju posisi sebagai subjek melalui artikulasi yang disebut narasi diri. Dan di dalam narasi diri tentu ada ingatan yang traumatis di dalam pribadi mereka, suatu kebenaran, dan juga dalam konteks komunikasi dan pengakuan, tapi dalam arti yang masih lebih jauh. Nah, apa hubungan ini dengan keadilan transisional, dengan konteks kejadian peristiwa masa lampau yang misalnya pemerkosaan, pembunuhan, perampokan? Di sini dalam menarasi kebenaran, tentu yang mau kita lihat itu hubungan antara tindakan dan cerita. Tindakan dan cerita. Atau hubungan antara perbuatan dan kisah. Ya. Ada relasi dialektis antara pengalaman dan kisah narasi. Kita mengambil dari pengalaman historis unsur-unsur penting yang membentuk narasi tentang kehidupan kita. Dan sebaliknya, narasi tentang kehidupan membentuk identitas dan jati diri untuk suatu masa depan yang lebih baik. Dimensi naratif tentang identitas diri memiliki hubungan yang erat dengan tindakan. Suatu tindakan hanya dapat dimengerti jika tindakan itu dikisahkan, narasikan. Oleh karena itu kita mengerti bentuk relasi ini. Tindakan naratif memberi dasar bagi identitas naratif. Identitas naratif bergantung pada tindakan yang dikisahkan dengan baik. Ini perlu dijelaskan lebih jauh. Ya, rejim kebenaran artinya bentuk-bentuk pengungkapan yang masyarakat terima dan menjadikannya sebagai kebenaran, mekanisme dan lain-lain. Jadi sekarang dalam hubungan dengan masa lalu, mencari keadilan masa lalu, poin yang paling penting itu kan memori, ingatan. Dan yang kedua, musuh dari ingatan adalah keterlupaan. Seringkali kita mengabaikan keterlupaan. Para keterlupaan itu sangat penting
Dan yang berikut, saya ingin menyoroti aspek penampilan. Kalau kita berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau. Ya, saya mengutip satu pernyataan dari filsuf Prancis, Paul Ricoeur. Dia bilang, pada sejarah ada memori dan keterlupaan. Pada memori dan keterlupaan, di dalamnya ada hidup. Karena hidup itu menyangkut memori, hidup juga menyangkut keterlupaan. Menulis tentang hidup, ceritanya lain, tidak tuntas. Mengapa demikian? Karena memang antara ingatan, keterlupaan, dan sejarah semuanya menyatu di dalam hidup kita, dan dengan demikian pencarian kita tentang kebenaran selalu tidak tuntas, belum selesai. Dan kita semua memiliki kesanggupan untuk mengingat. Kita mengingat seseorang, mengingat suatu tempat, mengingat kejadian masa lampau. Mengingat adalah bagian esensial dari sejarah. Karena itu kita selalu belajar tentang sejarah agar tindakan kita tidak dihanyutkan oleh keterlupaan. Dan di sini poin yang paling, ya, saya ingin melihat bagaimana kita memahami hal ini. Tentu saya melihatnya dari konteks peranan ingatan, memori dalam kaitan dengan sejarah masa lampau. Tetapi kita semua seringkali ingatan kita dikontrol, diatur oleh negara. Macam pada masa Soeharto sangat ketat menciptakan suatu strategi untuk mengontrol memori rakyatnya. Pada masa rejim yang sangat menurut saya sangat otoriter. Makanya di sini saya mau bicara tentang pelecehan memori, ya, dari konteks filsafat. Ya, pelecehan memori, pelecehan yang pertama pada level patologi terapis, ada semacam fenomen psikologis di mana ingatan kolektif juga diblokir sehingga menimbulkan keterlupaan dan rasa sakit pada ingatan. Orang menjadi trauma dan merasa terluka. Ingatan yang diblokir. Ada mobilisasi untuk melayani kepentingan tertentu, misalnya dalam hubungan dengan praktek ideologi. Praktek ideologi, suatu ideologi dipakai untuk melegitimasi kekuasaan yang didasarkan pada kejadian historis tertentu. Narasi tentang identitas suatu bangsa, kelompok, dikonstruksi sekian demi kepentingan atau peristiwa tertentu, sambil mengabaikan peristiwa-peristiwa lain yang sebenarnya juga bisa menjadi sumber kebenaran. Di sini ada kesan pemaksaan untuk terlalu banyak mengingat suatu hal dengan tujuan mengabaikan hal yang lain. Paksaan untuk terlalu banyak mengingat sesuatu hal adalah pelecehan terhadap ingatan. Sementara paksaan untuk tidak mengingat hal yang lain adalah pelecehan terhadap keterlupaan. Ya. Bisa juga aspek pertama ada hubungan dengan komponen waktu, masa lampau, sekarang, dan akan datang. Sedangkan kesulitan kedua ada kaitan dengan konfrontasi memori kita dengan orang-orang tertentu yang mempunyai rencana dan niat yang kurang baik. Ya. Poin ketiga ini dalam level etika politik, memori dilihat sebagai kewajiban. Mengingat itu suatu kewajiban. Misalnya anak diwajibkan mengulang, beresiter lagu kebangsaan atau menghafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pada momen-momen penting. Indoktrinasi seperti ini dibuat agar ingatan anak tentang perjuangan bangsa, nilai-nilai historis tetap hidup. Ya, pada level patologis, ya, semacam fenomen psikologis di mana ingatan diblokir sehingga menimbulkan keterlupaan dan rasa sakit pada ingatan. Pada level praktis, hal ini berkenaan dengan memori yang dimanipulasi dalam kaitan dengan persoalan identitas personal maupun kolektif. Ada mobilisasi untuk melayani kepentingan tertentu, misalnya dalam hubungan dengan praktik ideologi. Ya, suatu ideologi dipakai untuk melegitimasi kekuasaan yang didasarkan pada kejadian-kejadian historis tertentu. Narasi tentang identitas suatu bangsa, kelompok atau orang tertentu dikonstruksi sekian demi kepentingan atau peristiwa tertentu sambil mengabaikan peristiwa lain yang mungkin boleh jadi ruang kebenaran ada di sana.
Tapi karena otoritas begitu kuat, mereka mendresu hal itu. Ya, pada level etika politik, memori dilihat sebagai kewajiban. Misalnya, tadi saya sudah bicarakan anak, sampai sekarang saya kira wajib menghafal, wajib itu kan secara sosial, artinya kita mendresur, mempersempit ruang kreativitas memori anak hanya dalam konteks tertentu. Nah, padahal yang dibutuhkan anak itu kan pertumbuhan iman dengan kesadaran yang baik, ya, dalam konteks itu. Jadi ingatan adalah akses menuju kebenaran masa lampau. Kita bersyukur karena kita masih dapat mengingat, yaitu mengingat yang masih dapat diingat. Ini menjadi alasan mengapa ingatan itu mengagumkan. Ingatan menghadirkan suatu keajaiban kecil dalam hubungan dengan pengakuan. Jadi kita mengingat sesuatu di masa lampau karena memori kita masih terikat dengan situasi tertentu. Jadi ada aspek-aspek tertentu di mana ingatan kita gagal menangkap suatu kebenaran karena didresu atau karena ketidaksanggupan kita sendiri. Jadi kita mengingat kembali lokasi, kenangan. Ini menjadi alasan mengapa kita membangun monumen sejarah. Orang perlu bersikap jujur dan bernurani dalam memberikan kesaksian tentang kebenaran sejarah. Kebenaran sejarah adalah kebenaran tentang penderitaan, perjuangan, keringat, darah para korban. Kesetiaan pada kebenaran berarti kesetiaan pada perjuangan para korban, keluarga korban, masyarakat, hubungan dengan situasi penderitaan, kasus-kasus yang kompleks, misalnya persoalan-persoalan di pengadilan, perkara-perkara. Ketika kita berbicara tentang nasib seseorang, di situ kan memori kita kan diuji tentang data-data, fakta, dokumen diuji. Tapi poin yang paling penting adalah kesetiaan kepada kebenaran. Kesetiaan kepada kebenaran. Nah, tadi saya bilang musuh dari memori adalah keterlupaan. Mungkin baik kita bicara sedikit, apa artinya lupa? Mengapa harus dibicara tentang lupa? Memang kalau kita lupa tentang lupa, memang itu lebih berbahaya. Kalau lupa tentang lupa, memang namanya lupa, ya kita tidak mengabaikan dia. Manusia dapat lupa dan ia juga sering tidak sanggup mengingat dengan baik. Keterlupaan adalah musuh dari memori. Karena itu menjaga memori, kita perlu menjaga memori. Kita menafsir seluruh entitas historis manusia, arsip, dokumen, monumen, karya seni, dan lain sebagainya sebagai ungkapan kesadaran kita akan bahaya keterlupaan. Selain itu, hal ini ada hubungan dengan bagaimana kita memberi tempat bagi korban yang telah meninggal. Misalnya, ini menjadi alasan mengapa hubungan antara keterlupaan dan pengampunan perlu dikaji bukan dalam terang ingatan akan kematian, melainkan dalam konteks kenangan tentang kehidupan yang pernah terjadi. Kenangan tentang kehidupan yang pernah terjadi. Jadi keterlupaan itu penting. Asal ada kesadaran tentang lupa. Ya. Yang kedua, dan kalau kita sadar tentang lupa, apalagi dalam hubungan dengan nyawa, kematian, penderitaan orang lain, akan terbuka pintu apa yang disebut pengampunan. Pengampunan itu penting. Jadi kesadaran akan keterlupaan menjadi alasan agar kita tetap setia pada masa lampau, pada mereka yang telah lewat. Sedangkan perasaan bersalah dan rekonsiliasi dengan masa lampau mengingatkan kita betapa pentingnya aspek pengampunan. Ya, mengampuni yang lain dan tindakan memohon ampun dari yang lain adalah dua hal yang penting dalam rekonsiliasi. Mengampuni yang lain berarti dari saya, memohon ampun dari yang lain berarti minta ampun dari orang lain. Kita ambil contoh dalam sejarah. Contoh itu ada hubungan dengan Paus Yohanes Paulus II misalnya. Ketika Paus Yohanes Paulus II mengunjungi pembunuhnya Ali Acca di penjara di Italia, dia menyalami, berbicara dari hati ke hati dengan Ali Acca dari Turki itu. Mereka saling memandang dan menyapa dari muka ke muka. Tindakan itu diinterpretasi, dimengerti oleh banyak pihak sebagai tindakan memberi ampun dari Paus kepada pembunuh.
Hanya persoalannya adalah apakah tindakan memberi ampun kepada pembunuh mengisyaratkan keadilan dalam arti hukum. Hukum tetap hukum. Tapi pengampunan dalam konteks agama itu soal lain. Jadi Paus mengunjungi pembunuh untuk memberi ampun. Tetapi itu tidak dengan sendirinya meminta proses hukum dalam konteks ampun, tidak. Hukum tetap berjalan, pengampunan tetap. Ya. Paus tidak meminta hakim di Italia untuk membebaskan ahli Atzger waktu itu. Ya. Konteks lain dalam hubungan dengan meminta ampun, tadi memberi ampun dari Paus ke ahli Atzger. Ketika Kanselor Jerman Willy Brandt mengunjungi Warsaw, kota di dekat Polandia, tepatnya di depan monumen peringatan eksekusi warga Yahudi di tempat itu, Willy Brandt berlutut sujud dan merendah ke tanah. Banyak orang yang melihat tindakan Brandt itu sebagai gestikulasi simbolis yang mengisyaratkan tindakan memohon ampun. Jadi, pengampunan di situ, misalnya, ya, pengampunan boleh, tapi bagaimana dengan keadilan? Keadilan. Itulah dua hal yang sering kita ya masuk dalam diskusi rumit dan komplit dalam kehidupan kita. Baik, poin lain yang mau saya bahas dalam konteks ini yaitu soal pengakuan. Pengakuan itu penting. Kajian tentang memori dan keterlupaan artinya membawa kita pada pengakuan tentang masa lampau. Pengakuan seperti ini meminta kita untuk terbuka dan menemukan kembali, menghadirkan lagi yang telah lalu. Kita kembali kepada jejak masa lampau. Kita menghadirkannya dalam gambaran, bayangan-bayangan tentang peristiwa yang masih diingat. Ini adalah bagian dari apa yang disebut ya keajaiban pengakuan, karena kita masih sanggup menghadirkan kembali dalam memori kita orang, peristiwa, hal-hal yang masih dapat diingat. Hal seperti ini dapat membangkitkan apa yang disebut respect, simpati, tetapi juga lebih jauh membuka kemungkinan untuk keadilan. Dalam kenyataannya makna pengakuan diabaikan dalam sejarah. Bahkan atas alasan tertentu, entah politik, sosial, atau agama, religius, makna pengakuan sengaja tidak diperhatikan dalam memori ingatan. Jadi, ingatan kita selalu mengabaikan pentingnya pengakuan itu. Arsip dan dokumen memberi kesaksian kepada orang tentang kejadian, bukti kebenaran masa lampau. Dan itu karena kita butuh warisan. Tapi di sini sebenarnya yang berhubungan dengan ujian terhadap memori kita, ingatan-ingatan kita. Dalam konteks itu, karena kita bicara tentang keadilan transisional, merespons ketidakadilan masa lampau, hal yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita menjustifikasi keadilan. Menjustifikasi keadilan di sini dilihat dalam konteks pembentukan berbagai tatanan normatif lewat konteks keadilan, dan konteks itu melampaui konteks liberalisme dan konteks komunitarianisme. Ya. Sebagai makhluk sosial, setiap orang tidak bisa menghindar dari kelompok tertentu, dari anggota komunitas masyarakat yang plural. Sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat yang plural, setiap orang adalah pribadi yang otonom dan serentak sebagai tujuan justifikasi dalam konteks itu. Dan karena itu ada 4 konteks normatif justifikasi bagaimana kita mencari, menjelaskan, dan juga menemukan nilai-nilai tentang keadilan itu dalam konteks yang lebih luas. Misalnya dalam konteks etika, setiap orang menemukan dirinya dalam ikatan dengan komunitas, tanggung jawab di dalam komunitas. Berarti kita perlu mempertimbangkan aspek itu. Konteks etika itu membawa kita pada konteks legal, di mana konteks ini memberi dukungan bagi identitas etik setiap orang yang secara de jure adalah subjek hukum. Dan itu ada hubungan dengan konteks politik. Sebagai warga negara, setiap orang secara politis diakui sebagai warga negara yang memiliki kesetaraan dan kebebasan anggota dari satu komunitas. Dan komunitas itu adalah komunitas moral dan yang berbicara tentang kesetaraan hak
dan aspek moral. Konteks politik ini, keempat konteks ini dalam hubungan dengan kebenaran masa lalu, tentu kita dihantar untuk mencari keadilan transisional dari masa lampau ke masa sekarang sebagai kekuatan untuk masa yang akan datang. Artinya kita hidup berkembang dari situasi historis dan sejarah masa lampau, dan kita membangun masa sekarang dalam tatanan politik dan memberi kesadaran yang baru untuk kaum muda membangun situasi yang akan datang. Ya, dan kita menjustifikasi keadilan dengan memperhatikan ikatan di dalam konteks dan ikatan yang melampaui konteks. Sejauh hal itu melibatkan dimensi-dimensi normatif dalam pertimbangan tanpa memutlakan hal tertentu. Misalnya kalau kita mencari pengertian, mencari keadilan dalam konteks situasi yang kita alami, misalnya ya, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana dalam konteks misalnya di kabupaten, ya kita perlu juga melihat konteks di dalam di sini, berarti situasi misalnya dalam hubungan dengan ya orang-orang dana sosial untuk orang, tetapi juga ikatan yang melampaui konteks itu mungkin dalam hubungan dengan relasi antara situasi di dalam kabupaten dengan kedatangan dari luar, situasi yang dari luar, dimensi-dimensi yang normatif dari luar. Itu kan sangat rumit dan kompleks, tapi pencarian kebenaran, keadilan, dan nilai tentang hal-hal yang terjadi bisa juga sangat jalan panjang. Masyarakat yang menyatukan semua konteks ini dalam hal tertentu disebut sebagai masyarakat yang adil. Ini merupakan dasar yang baik untuk keadilan. Keadilan pada tempat pertama berkenaan dengan kesanggupan manusia untuk menjustifikasi relasi-relasi sosial yang didasarkan pada pengakuan akan alasan-alasan yang lebih rasional dan meyakinkan. Baik, sebagai penutup, secara singkat, semua perspektif yang saya bahas pada bagian ini tentang keadilan transisional akhirnya membawa kita kepada menjustifikasi HAM. Kita menyadari bahwa HAM adalah fenomena yang kompleks, dan kompleksitas HAM harus dimengerti dalam banyak perspektif yang berbeda. Ya, memang Pater Otto sudah melalang buana dengan pembahasan HAM di ruang kelas, diskusi-diskusi yang lebih praktis dengan masyarakat. Semuanya dalam hubungan dengan bagaimana membuat justifikasi HAM pencarian tentang keadilan itu. Dan tentu justifikasi HAM di sini harus dilihat dari perspektif moral, karena HAM berhubungan dengan kehidupan manusia yang tidak boleh dihancurkan, atau dilihat dari perspektif legal, karena HAM tidak boleh mengabaikan dasar konstitusional warga negara, hak hukum mereka, atau HAM tidak boleh mengabaikan perspektif politik, karena memiliki legitimasi politik bagi setiap orang sebagai warga negara, dan juga perspektif historis dari setiap orang untuk latar belakang yang berbeda. Demi suatu pertimbangan yang baik tentang HAM, semua dimensi ini dipandang penting dan perlu dikaji secara baik dalam satu kesatuan pemahaman melalui cara yang tepat. Dan tentu di sini membuka kemungkinan pada aspek sosial, relasi-relasi sosial yang harus dibangun bersama secara politis dengan masyarakat. Saya pikir dengan demikian presentasi saya tentang bagaimana mencari nilai keadilan transisional, respons ketidakadilan masa lampau, saya hanya bicara dengan data-data yang terbatas tentang perspektif ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Bisa membuka sesi untuk diskusi atau juga komentar atau diskusi di antara kita seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Artinya tujuan kita bukan untuk ini presentasi kami itu hanya sebagai pancingan untuk melihat situasi, melihat realitas kehidupan kita apa adanya. Memang dari dunia kampus mungkin refleksi-refleksi kami sedikit lebih abstrak, tapi kami justru membutuhkan pengalaman konkret dari lapangan
di mana bapak-bapak dewan mereka yang notabene sebagai wakil rakyat pasti lebih banyak mendengarkan cerita narasi-narasi dari rakyat tentang kemanusiaan, perjuangan hidup mereka. Dan juga ada mahasiswa para frater. Kita bertukar pikiran untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang baik sebagai pengembangan dari tatanan hidup kita bersama. Ya, silakan. Mungkin ada komentar, pertanyaan, bisa secara tatanan yang mesti ditambahkan sebelum ke tingkat kesadaran dan tanggung jawab negara tadi di 4 aspek keadilan internasional. Menurut saya kita mesti tambahkan satu aspek sebelum itu. Yang pertama adalah soal kesadaran individual itu sendiri. Ada tendensi bahwa pribadi ataupun individu, misalnya korban ketidakadilan itu, ada keengganan untuk menceritakan ataupun mengisahkan kembali pengalaman-pengalaman traumatis di mana dia mengalami satu pengalaman ketidakadilan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau misalnya kita bertanya, habis itu juga meminta dia menjelaskan, semacam ada sebuah ketakutan di sana. Karena itu menurut saya berangkat dari hal ini, saya ingin menekankan satu poin penting itu sebelum sampai kepada tanggung jawab negara, yakni kesadaran pribadi itu sendiri. Dia mesti ada suatu nilai keterbukaan di sana. Jadi itu tambahan sedikit saya, nanti Pak Tero bisa tanya. Terima kasih banyak. Kekerasan, apalagi dalam hubungan dengan kepemimpinan yang diktator pada masa itu. Di sini biasanya komisi kebenaran dalam konteks pengadilan itu biasanya orang tidak langsung ke pengadilan tapi dengar dulu komisi kebenaran, dan mereka biasanya pakai ahli-ahli tertentu, ahli psikologi, psikiater, untuk membuka ruang bagi korban, dan di situ pendekatan terhadap korban tentu yang paling pertama ruang kesadaran korban harus aktif. Dia mempunyai ya artinya tadi dia mempunyai kemampuan sendiri untuk melihat realitas dalam dirinya yang terpecah, dan dia ingin membangun kembali serpihan-serpihan diri yang terpecah karena sudah hancur, misalnya korban penganiayaan atau pemerkosaan, dan dengan mimpi untuk menjadi utuh kembali. Itu biasanya kerja para psikiater, konselor. Makanya dalam ruang politik atau dalam ruang pengadilan perkara, biasanya orang-orang ini para psikiater, konselor, mereka itu peranan mereka sangat penting untuk membantu korban. Selamat sore. Baik, ini materi sangat menarik sekali bagi saya, dan saya merasa terbantu ketika dari serpihan-serpihan pikiran materi ini menghantar saya bagaimana cara kita mengelola sejarah dan membuktikan di masa kini. Nah, tadi Pak Ter sudah membawakan dengan segala macam literatur yang bagus, baik sekali. Catatan saya pertama, menghantar kita kepada kejadian masa lalu, mungkin minta maaf, menurut saya bukan hanya memori saja, tapi juga kita harus dengan faktual, bahwa memori itu juga dengan fakta-fakta yang terjadi, dan itu menjadi pegangan ketika kita mau melakukan apa atau mau melakukan tindakan apa terhadap satu peristiwa yang dilakukan, apakah itu oleh negara atau oleh kelompok atau oleh perorangan, itu harus ada tindak lanjut. Ketika kita berhadapan dengan kebijakan yang salah oleh negara di masa lalu, maka itu butuh kesadaran kolektif bersama dan tanggung jawab bersama dari para pemimpin negara, baru kita mendapatkan niat mereka untuk menyelesaikan. Contoh tadi kasus-kasus di Indonesia yang tidak terselesaikan hingga hari ini, bahkan mungkin ada yang sengaja dilupakan, ditutup dan sebagainya. Sejarah dari para pelaku sejarah yang dihilangkan itu,
Yang kedua, banyak pemimpin atau banyak negara yang melakukan mengakui kegagalan dalam mengelola sejarahnya. Jepang misalnya, dia berani mengakui bahwa dia salah dalam keterlibatan Perang Dunia Kedua dan bagaimana dia mengintervensi negara-negara jajahan, bahkan sampai kepada perilaku memarginalisasikan manusia, martabat manusia. Dan itu di Asia, Jepang mengakui bahwa dia keliru. Ada satu peristiwa ketika Yugoslavia terpecah belah menjadi negara-negara bagian, bagaimana Radovan Karadzic dihukum oleh pengadilan internasional atas kejahatan-kejahatan perang. Pertanyaan saya untuk kita Indonesia, kenapa kita tidak bisa? Kalau memang kita punya fakta sejarah yang cukup, atau kasus-kasus kekerasan sosial lainnya seperti pembunuhan Marsina, kenapa tidak terselesaikan hingga hari ini? Harusnya dalam pandangan saya, transisional ketidakadilan ini bukan hanya justifikasi saja, tapi justifikasi by legal action, sehingga ada tindakan konkret yang kita lihat. Kalau tidak, kita hanya terkenang-kenang dengan sejarah, dan itu tidak akan selesai. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita hanya bercerita tentang yang lalu. Tetapi pertanyaan juga, bahwa semua peristiwa sejarah kali lalu, ini tidak terlepas juga dari kepentingan-kepentingan kebijakan politik. Ketika mau diangkat, dampaknya apa terhadap kelompok kekuasaan? Ketika mau dihilangkan, mengganggu tidak supremasi negara? Seperti ini. Ini mungkin catatan saya, Pak Ter. Terima kasih. Ya, saya pikir itu benar. Kita sekarang kan, tadi saya bilang kesetiaan kepada kebenaran itu penting, tapi perlu ada korban juga. Korban dalam konteks orang mesti cukup heroik juga memperjuangkan itu. Benar apa yang dikatakan tadi, memang kita, memori itu penting. Kita hidup karena kita harus menggali masa lampau untuk masa depan. Tapi sekarang ya sistem, memang tadi Bapak bilang tergantung dari siapa yang berkepentingan dengan kekuasaan. Itu betul sekali. Problem kita kan problem di situ, kekuasaan. Makanya keyakinan-keyakinan moral yang bekerja di dalam diri para penguasa ini sangat penting. Ya, keyakinan-keyakinan moral dengan standar yang baik, standar umum. Tapi kalau orang punya keyakinan moral dengan standar pribadi atau standar kelompok, standar agama, itu kan menjadi problem besar untuk sebuah sistem ya terus hidup. Pencarian tentang keadilan menjadi sesuatu yang sia-sia, itu benar. Tapi apakah kita terus bergula dengan situasi ini atau kita butuh jalan lain yang lebih radikal? Itu kan pertanyaan yang kita refleksikan bersama. Terima kasih untuk komentar yang sangat bagus. Ya. Untuk kita semua, Pak Ter, menarik sekali materi hari ini. Lupa itu penting. Karena lupa itu penting, saya secara pribadi berkomitmen untuk menolak lupa. Dunia ini, terlebih republik ini, kita ingat saja diintimidasi. Kita mengingat masa lalu, kita mengingat masa kini, itu kita diintimidasi kalau bertentangan dengan kekuasaan. Itu selalu begitu. Itu kita ingat. Apalagi kita memperjuangkan yang kita ingat itu kebenaran yang melekat secara moral. Itu mengerikan. Memperjuangkan kebenaran itu mengerikan, karena sudah pasti ada korban. Memperjuangkan kebenaran itu tidak ada cerita bahwa tidak ada korban. Itu nonsens. Tema hari ini sangat menggugah, Pak Ter.
khusus buat saya. Pertanyaan saya yang kedua, karena kita menolak lupa, kita ingat akan kebenaran, kita mau berjuang tentang kebenaran, siapa itu yang Pater bisa tahu, khusus beberapa catatan pejuang-pejuang yang bermoral. Kalau bisa di Indonesia lebih bagus buat aku, cukup untuk NTT dan Kabupaten Siken. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Silvan atas komentar yang sangat berarti mendalam. Yang pertama tentang kasus korban tadi, kebenaran, kesetiaan kepada kebenaran dalam hubungan korban. Ya, Pak Silvan menyinggung situasi kita di Kabupaten Sika. Memang tadi saya bilang kita mulai dengan kesadaran tentang ketidakadilan. Yang kedua, untuk sampai kepada keadilan. Yang kedua, kesadaran tentang kerapuhan manusia. Misalnya kita mulai dengan realitas korban. Jadi untuk mengetahui standar moral atau standar atau kualitas kebaikan sebuah sistem politik, itu kita bergulat dulu dengan realitas-realitas yang rapuh, yang hancur. Berarti dari rakyat korban-korban, mendengar mereka akan membuat narasi yang panjang lebar tentang kisah hidup mereka, tapi itu sebenarnya menggambarkan ketidakadilan, menggambarkan juga kebobrokan sebuah sistem yang mereka dianggap sebagai korban. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Silvan tadi, saya pikir itu konteksnya, maksud pancingan kami untuk kita melihat realitas kita. Apalagi dalam hubungan dengan misalnya hak-hak sosial dari rakyat, masyarakat, hak-hak psikologis bagi mereka untuk berada aman, hak-hak kebudayaan mereka untuk mengekspresikan diri secara baik. Itu standarnya kita bertolak dari kenyataan-kenyataan yang konkret dari rakyat kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Silvan saya kira dalam konteks itu. Yang kedua tentang paus. Ketika kita berbicara tentang pencarian keadilan dan kebenaran, di situ konteks iman masuk. Pertanyaan Pak Silvian yang terakhir, siapa figur di sekitar kita yang dianggap memiliki keyakinan atau punya aura kepribadian yang sangat konsisten dalam hubungan dengan perjuangan kebenaran, keadilan di NTT. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan kita kembali kepada realitas hidup kita ya. Macam di Kabupaten Sika, untuk saya misalnya kalau menyebut figur Bapak Daniel Vodapale dalam konteks teladan hidup dan perjuangan, mungkin yang konkret seperti itu. Tapi secara nasional pasti ada banyak tokoh-tokoh yang sangat keyakinan moral mereka menjaga konsistensi dalam perjuangan. Saya kira orang Katolik itu ada, bapak mereka mungkin lebih tahu tentang nama-nama itu. Ya, bagaimana orang sangat heroik, juga konsisten dalam menjalankan tugas mereka, tapi juga sangat keyakinan iman dan keyakinan politik, keyakinan moral dan keyakinan sosial, keyakinan kebudayaan dan juga keyakinan etika, semuanya berjalan seimbang sehingga ekspresi kehidupan mereka dia menjadi tokoh panutan. Agama yang sudah diterjemahkan ke ruang publik yang sudah mempengaruhi aspek-aspek humanisme yang lebih luas. Saya kira itu yang kalau bicara tentang kebenaran, mereka berbicara dalam kebebasan tanpa tekanan, karena memang dia tidak punya interese yang mempengaruhi dia di belakang itu. Kita mau kualitas kepemimpinan atau kualitas warga negara kita sebagai orang dalam konteks seperti itu. Baik, Mike, saya kembalikan ke koordinator Pak Tegus. Baik, kita ucapkan limpah terima kasih kepada Pater Felix Bagi yang sudah menghantar kita dalam sebuah tema yang sebenarnya sangat menarik, tetapi juga ini tema yang sebenarnya luas sekali. Kita bisa mendalami dalam beberapa sesi sebenarnya.
Tapi saya kira Pak Pater Felix sudah fokus menghantar kita dalam diskusi pada sore malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan juga terima kasih untuk para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri sesi terakhir ini. Hari ini adalah sesi terakhir dari satu seri kuliah umum dengan tema keadilan. Baik, sekali lagi terima kasih dan minta maaf. Saya kira itu saja. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat malam.